Shalom jemaat Tuhan, berjumpa kembali kita di dalam doa malam GPI Elusai. Saya percaya setiap kita pada malam hari ini rindu menyembah Tuhan. Mari jemaat Tuhan beri yang terbaik untuk Tuhan pada malam hari ini. Melalui doa malam kita, Tuhan yang melawat setiap pribadi kita. Oleh sebab itu, beri yang terbaik bagi Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang begitu mengasihi setiap pribadi kami. Kalau kami ada sampai hari ini, kami percaya itu semua karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah pada malam hari ini Tuhan, hati kami rindu memberi yang terbaik untuk Tuhan. Dan biarlah Engkau berhadirat di tengah-tengah doa malam kami. Engkau yang melawat dan menjamah setiap pribadi kami. Kami buka doa malam kami pada malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita mau datang di hadirat Tuhan. Yesus, ku cintakan, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memujimu, baik di dalam suka dan duka. Yesus, amin. Yesus, ku cintakan, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memujimu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak diagungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Mari jemaat Tuhan, kita mau angkat pujiannya dengan sungguh. Yesus, ku cintakan, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memujimu, baik di dalam suka
Hati kami siap mendengar kebenaran firman. Sebab Kaulah ya, terima pujian. Sebab Kaulah ya, terima pujian. Sebab Kaulah ya, ku agungkan Yesus Raja
dan tempat, saya persilakan kepada hamba kebenaran firman Tuhan. Shalom Alehem, kita sama-sama akan masuk dalam ibadah DM atau doa malam. Sebelum sama-sama kita mau berdoa terlebih dahulu, dan sebentar kita akan mengikuti pemberitaan firman Allah. Mari sama-sama saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun berada, kita tundukkan kepala mau berdoa. Maha besar Allah Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, segala puji dan hormat kami naikkan di hadapan hadirat Tuhan, oleh sebab kasih karunia-Mu yang besar melimpah dalam hidup kami, sehingga Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami pada saat malam hari ini untuk mendengar, membaca, merenungkan serta melakukan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan untuk kami sekalian, karena kami haus dan rindu untuk mendengarnya. Ampuni apa yang menjadi kesalahan dan dosa kami, urapi hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh-Mu saja. Demi Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah peralaskan doa permohonan kami pada saat malam hari ini. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang Allah kasih, renungan di doa malam kali ini saya ambil di dalam Mazmur 127 ayat 1 sampai yang kedua. Saya akan bacakan firman Tuhan ini untuk kita di rumah masing-masing. Dengan perikop atau lembaga Alkitab memberikan tema atau judul Berkat Tuhan Pangkal Selamat. Mazmur 127 ayat 1 sampai yang kedua, nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintai pada waktu tidur. Berbahagia bagi Bapak Ibu atau saudara-saudari dimanapun berada, yang sama-sama sudah mengikuti pembacaan firman Tuhan ini, dan kita mau melakukannya, menerapkannya dalam kehidupan kita hari demi hari. Tema yang saya sampaikan di DMIT ini atau doa malam ini adalah tanpa keterlibatan Tuhan semuanya sia-sia. Sekali lagi temanya, tanpa keterlibatan Tuhan semuanya sia-sia. Without God all in vain. Bapak Ibu, saudara-saudari yang Allah kasihi, Mazmur 127 ayat 1 sampai 2 ini kita menemukan 3 hal. Yang pertama, Mazmur ini mengajar kita untuk tidak malas atau kita harus rajin di dalam Tuhan. Yang kedua, libatkan Tuhan di dalam segala apapun yang kita kerjakan kalau kita ingin melihat keberhasilan. Dan yang ketiga, Allah sangat mencintai kehidupan saudara dan saya. Firman Allah mengatakan, karena demikianlah kasih Allah akan dunia ini, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak dibinasakan, melainkan beroleh suatu kehidupan yang kekal. Bapak Ibu,
saudara-saudari yang Allah kasih. Sekali lagi di Mazmur 127, khususnya di ayat 2b, kita menemukan satu kata, dikatakan di sana bahwa Tuhan akan memberkati kita, memberikan kepada kita pada saat kita tidur. Ayat ini bukan mengajarkan kita untuk malas-malasan, tidak bekerja, atau banyak menganggur. Sebab firman Allah mengatakan bahwa orang yang malas, orang yang tidak bekerja, atau orang yang menganggur, lebih baik jangan dia makan. Ada hikmat dari Salomo yang dikatakan di dalam Amsal 12 ayat 23. Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta berharga. Demikian juga di Amsal 20 ayat 13. Jangan menyukai tidur, supaya engkau tidak jatuh miskin. Bukalah matamu dan engkau akan makan dengan kenyang. Demikian juga di Amsal 13 ayat 4. Hati pemalas penuh keinginan sia-sia. Hati orang rajin diberi kelimpahan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Allah kasih. Yang menjadi pertanyaan bagi setiap kita, kenapa Salomo memberikan hikmatnya atau memperdengarkan hikmatnya bahwa kita yang dicintai akan diberi berkat pada saat waktu kita tidur. Bukankah Allah pada saat ini bahkan sudah kita dengar bersama-sama melarang orang yang tidak bekerja, melarang orang malas, melarang orang yang menganggur. Apa maksud dan tujuan daripada kebenaran yang sudah kita baca bersama-sama di dalam Mazmur 127 ini, ayat 1 sampai yang kedua. Ada 3 poin yang saya dapatkan dari pembacaan ini. Kenapa Allah memberikan berkat orang-orang yang dicintai pada waktu dia tertidur. Ya, setidak-tidaknya ya, berkat besar itu datang kalau kita ada action, kalau kita ada bekerja. Sehingga hanya berkat itu besar dalam kehidupan kita. Tapi ada 3 poin yang saya ulas pada saat ini tentang hal ini, atau di Mazmur 127 ayat yang kedua B. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, kita sebagai orang dicintai Allah, jangan selalu hidup di dalam kekhawatiran. Matius pasal 6 ayat 25a. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kamu makan, apa yang hendak kamu minum, dan apa yang hendak kamu pakai. Matius pasal 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Apa itu kerajaan Allah? Di dalam Roma pasal 14 ayat 17 dikatakan ada 4 hal yang diutarakan Rasul Paulus mengenai kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu berbicara kebenaran. Orang yang memiliki kerajaan Allah, dia punya kebenaran. Di hatinya selalu penuh dengan firman. Daud mengatakan, "Kutaruh firman-Mu Tuhan dalam hatiku, supaya aku tidak
berdosa. Yang kedua, kerajaan Allah juga berbicara tentang damai sejahtera. Apa itu damai sejahtera? Setiap orang yang memiliki kerajaan Allah di dalam hidupnya harus mempunyai sifat pengampunan kepada siapapun, termasuk musuh-musuh kita. Bahkan Yesus sudah melakukan hal itu, sehingga Yesus sudah melakukan pengampunan kepada saudara dan saya. Sehingga yang tadinya kita masuk di dalam kerajaan neraka, tapi oleh sebab pengampunan dari dosa-dosa kita diampuni oleh Yesus, kita bisa masuk dalam kerajaan Allah. Yang ketiga, berbicara tentang sukacita. Artinya apa sukacita? Dalam hidup ini selalu bersyukur. Bapak Ibu, apalagi menghadapi COVID-19 Omikron yang barusan datang menimpa bangsa negara kita. Jangan kita selalu menyalahkan satu dengan yang lain. Jangan kita menyalahkan pemerintah. Jangan kita menyalahkan siapa-siapa. Tetapi biarlah kita senantiasa bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kalau sampai pada saat malam hari ini kita tetap dalam keadaan yang sehat walafiat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang Allah kasih. Ada seorang ibu datang kepada saya, Pak Pendeta Adam, waktu saya ada di Bekasi. Apakah Tuhan itu memelihara saya di tahun 2022 atau di tahun yang akan datang? Saya bertanya kepada ibu sebaliknya, apakah ibu dipelihara Tuhan di tahun 2021? Dipelihara. Dari itu firman ini tidak pernah berbohong. Langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Allah tetap kekal selama-lamanya. Kalau ibu dipelihara tahun 2021, ibu akan juga dipelihara oleh Tuhan di tahun 2022. Bahkan di tahun-tahun ke depan, di hari-hari ke depan, di bulan-bulan ke depan, akan Tuhan pelihara. Asalkan kita jangan selalu bersungut-sungut. Asalkan kita jangan selalu menyalahkan Tuhan. Tapi asalkan kita selalu mengucap syukur. Dan Allah katakan mengucap syukur dalam segala perkara, dalam segala hal. Karena itu yang menjadi hukum-hukum Kristus yang kita harus terapkan di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang Kristen. Dan yang selanjutnya, saudara kasih di dalam nama Tuhan. Terakhir yang keempat, berbicara tentang Roh Kudus. Roh Kudus menjadi kendali kehidupan kita. Biarlah kita senantiasa, kalau sudah dipenuhi Roh Kudus, kita jangan berhenti dipenuhi Roh Kudus. Tapi biarlah kita senantiasa berjalan dalam Roh Kudus. Pimpinan kita, sebagai pemimpin kita, cara berpikir kita, apa yang menjadi kehendak kita, semua apa yang menjadi cita-cita kita, bila semuanya kita meminta untuk Roh Kudus mengendalikan semuanya itu. Poin yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang yang dicintai Allah, jangan mengandalkan kepintaran diri sendiri atau hikmat manusia. Amsal 3 ayat 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Bagaimana caranya supaya kita tidak bersandar kepada kepintaran kita, kehebatan kita, atau apapun yang kita kerjakan
biarlah kita harus percaya kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Artinya, tidak ada lagi dalam kehidupan kita keraguan kepada Allah. Sebab orang yang ragu, orang yang bimbang, tidak akan mendapatkan apa-apa daripada Tuhan. Yaitu andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan mengandalkan kehebatan kita, kepintaran kita. Alkitab memberikan contoh banyak, Bapak Ibu. Tatkala Petrus dan kawan-kawannya mencari ikan di suatu danau di Tiberias di sana, dikatakan semalam-malaman mereka bekerja keras untuk mendapatkan ikan, tapi malam hari mereka tidak mendapatkan apa-apa karena mereka mengandalkan kehebatan mereka, kepintaran mereka. Bukankah Petrus dan kawan-kawannya sebelum mereka dipanggil oleh Tuhan, mereka adalah nelayan-nelayan yang ulung. Mereka tahu ikan yang banyak. Dan mereka dibekali pengetahuan untuk menangkap ikan yang banyak. Tapi malam hari itu, karena mereka mengandalkan kekuatan kepintaran mereka sendiri, mereka menjadi gagal. Tapi biarlah kita mau mengandalkan, yaitu Tuhan saja. Di dalam Yeremia 17 ayat 5a, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh daripada. Yeremia lebih tegas lagi mengatakan bahwa orang yang mengandalkan, yaitu manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri, dia bukan mendapatkan berkat daripada Allah, tapi sebaliknya kutuk daripada Tuhan. Kita tahu firman Tuhan ini, biarlah supaya mendapatkan berkat-berkat yang besar yang kita inginkan di tahun 2022 ini. Biarlah kita tidak mengandalkan kehebatan kita, mengandalkan kekuatan kita, kepintaran kita. Andalkanlah Allah dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dan poin yang ketiga, kita sebagai orang dicintai Tuhan tidak boleh meragukan pemeliharaan Allah. Kalau hari ini kita kuat, kita sehat, dan tidak ada kekurangan secara jasmani maupun rohani, kita harus akui semua pemeliharaan. Banyak orang yang pada saat ini terkena COVID-19, terkena COVID Omicron, dan akhirnya mereka harus meninggalkan dunia yang fana ini, meninggalkan kekasih-kekasih yang dicintai mereka. Tapi puji syukur dan terima kasih, sampai hari ini kita masih bisa melihat istri kita, kita masih melihat anak-anak kita masih melihat suami kita masih melihat semua keluarga kita dengan lengkap. Sekali lagi semuanya karena pertolongan pemeliharaan Tuhan. Mazmur 34 ayat 11. Singa muda merana kelaparan, tapi orang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu apapun juga. Filipi pasal 4 ayat 6 dalam versi mudah dibaca. Jangan khawatir tentang apapun juga. Berdoa, mintalah semua keperluanmu kepada Allah. Dan bila kamu berdoa, jangan lupa mengucap syukur. Keperluan kita akan dikabulkan oleh Tuhan. Asal ada 3 hal dalam Filipi pasal 4 yang ke-6 ini yang kita lakukan. Yang pertama, berdoa. Banyak berdoa, banyak berkat. Kurang berdoa, kurang berkat. Tidak berdoa, tidak
dapat berkat. Dan yang selanjutnya 2, meminta. Meminta adalah berbicara tentang kerendahan kita sebagai manusia, bahwa kita senantiasa tidak bisa melakukan semua tanpa ikut campur tangan Allah dalam setiap kehidupan kita. Dan yang terakhir, bersyukur. Orang yang bersyukur senantiasa, dia akan bisa melihat kuasa daripada Allah. Kalau kita ingin melihat kuasa pertolongan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita hari-hari ini, banyaklah bersyukur. Tatkala Yesus bersyukur dan mengatakan, Lazarus yang sudah 4 hari mati dikubur, dibangkitkan kembali menjadi hidup. Dan ini hasil dari apa, saudara? Ini hasil dari ucapan syukur hanya kepada Tuhan. Di dalam Amsal 4 ayat 6, akuilah di dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalan. Perjalanan manusia, perjalanan kita sebagai orang percaya, ada banyak tantangan, ada banyak masalah, ada banyak halangan. Tetapi tatkala kita mengakui Tuhan di dalam seluruh perjalanan kita, tingkah laku kita, perjalanan yang penuh dengan tantangan, rintangan itu akan diluruskan oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari jangan lemah, maju bersama-sama dengan Tuhan. Kita bisa melihat perkara-perkara yang besar. Bersama-sama dengan Tuhan, kita bisa melihat sesuatu yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Inilah yang menjadi renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Yang berbahagia adalah mereka yang sudah sama-sama mengikuti renungan ini, serta firman-Nya dilakukan dalam kehidupan hari demi hari. Kita tundukkan kepala, mau berdoa. Maha besar Allah Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, segala puji dan hormat kami naikkan di hadapan hadirat Tuhan, oleh sebab kasih karunia-Mu yang besar melimpah dalam hidup kami, sehingga malam hari ini kami diberi kesempatan lagi untuk membaca, merenungkan, serta melakukan firman-Mu. Biarlah firman itu boleh tertanam, bertumbuh, berbuah dalam setiap kehidupan kami. Kami teringat malam hari ini kepada mereka yang sakit, dimanapun mereka, khususnya seluruh jemaat Allah di GPI Elusai. Engkau yang menjamah, Engkau yang memulihkan, Engkau yang menyembuhkan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Yang susah diberikan penghiburan, yang kekurangan diberkati oleh Tuhan, dicukupkan, makannya diberkati, minumnya diberkati, ekonominya diberkati, keuangannya diberkati dengan limpah. Yang mengalami masalah persoalan, diberi jalan keluar, bahkan diberi kemenangan oleh Tuhan Yesus atas masalah persoalan yang dihadapi. Berdoa untuk pemerintahan kami, Republik Indonesia yang tercinta ini, dari Sabang sampai Merauke. Kami serahkan ke dalam tangan Allah. Biar Allah terus akan memberikan kekuatan, penghiburan, kemenangan di setiap masyarakat bangsa kami, dari Sabang sampai Merauke. Demikian juga untuk pemimpin kami di pusat, khususnya Bapak Presiden Jokowi, wakilnya ada seluruh menteri-menterinya. Engkau yang memberikan hikmat kepada mereka, sehingga setiap permasalahan, persoalan bangsa negara ini, oleh hikmat daripada Engkau yang sudah diberikan kepada Bapak Jokowi, wakilnya dan menteri-menterinya, bisa menyelesaikan masalah persoalan bangsa yang dihadapi. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita mau terima berkat daripada Allah. Biarlah berkat daripada Allah, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai pada saat malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Terpujilah kekal sampai selama-lamanya.
Demi Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, mari semua kita mau mengatakan amin. Selamat bertemu lagi di kesempatan lain.